Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bidang miring. Sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu pesawat sederhana dan seperti apa tuas. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bidang miring. Seperti yang kalian lihat, gambar di samping adalah salah satu contoh pengaplikasian bidang miring. Jadi, bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Kalau yang kalian lihat di gambar ini, papan panjang itulah yang disebut sebagai bidang miring. Tujuannya seperti pesawat sederhana yang lain, ialah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Nah, kalau kalian bayangkan batang pohon seperti itu mau dinaikkan ke dalam mobil, kalau hanya pakai tenaga manusia saja, 2 orang itu nggak akan mampu. Tetapi ketika dikasih bantuan seperti bidang miring, mereka tinggal mendorong kayu tersebut saja, tidak perlu diangkat. Terus semakin landai bidang miringnya, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam, maka gaya yang diberikan akan semakin besar. Sekarang kita masuk ke komponen-komponen yang ada di dalam bidang miring. Jadi, bidang miring terdiri dari, sama seperti tuas, dia punya F dan punya W. F itu gaya, W itu gaya berat. S juga dia punya, artinya jarak yang harus dilalui oleh bebannya. Nah, yang beda adalah H. H itu ketinggian. Oke, ini rumusnya sama kayak tuas. Kalau di tuas, W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, di sini W dikali H ketinggiannya, F dikali S itu jarak. Oke. Untuk keuntungan mekaniknya sama seperti tuas, W per F atau S per H, kayak gitu. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi di situ ada bidang miring mempunyai ketinggian 3, F-nya tidak diketahui. Oh, ada F-nya 60 Newton. Tentukan keuntungan mekanik bidang miring dan berat beban. Kalian tahu rumusnya adalah W kali H sama dengan F kali S. Misalnya kita buat diketahui, kita hanya punya F dan H. Untuk mencari W kita masih perlu S-nya, tapi di sini S tidak ada. Nah, untuk mencari S kita pakai rumus Pitagoras. Kalau untuk rumus Pitagoras mencari bidang miring, S-nya ini bidang miringnya, maka rumus yang berlaku seperti berikut. S sama dengan sisi bawah dikuadratkan ditambah sisi tegak dikuadratkan. Ini rumusnya. Ditambah itu apabila cari sisi miring. Tapi kalau misalnya yang dicari hanya sisi miring dikurang dengan sisi bawah, gitu ya. Terus kita cari 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9. Maka S sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Maka dapat di sini S sama dengan 5 meter. Artinya komponen udah lengkap, kita bisa cari W-nya nanti. Kita coba yang pertama. Yang pertama itu kita mencari KM, keuntungan mekaniknya. Rumusnya S per H. Jadi boleh S per H ataupun W per F. Berhubung di sini yang diketahui hanya S dan H, maka kita pakai S dan H. Tapi kalau di sini ada W dan F, maka kita pakai W dan F. Masukkan angkanya, S-nya 5, H-nya 3. Hasilnya adalah 1,67. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 1,67 kali, kayak gitu. Sekarang kita cari yang B, W-nya. Rumusnya W kali H sama dengan F kali S. Masukkan angkanya, W-nya ditanya, H-nya 3, F-nya 60 dan S-nya 5. Yang W kali 3 tetap ditulis W kali 3, sedangkan 60 kali 5 hasilnya
300. Perhatikan di sini yang angka dikumpulkan sama-sama yang angka. Artinya si 3 harus pindah ke sebelah kanan. Jadi ini dia harus pindah ke kanan. Awalnya dia perkalian. Kalau dipindahkan maka dia akan menjadi pembagian. Sedangkan yang di kiri tinggal siapa? Tinggal W. Maka W sama dengan 300 dibagi 3 nih ya. Perkalian pindah jadi pembagian. Maka besar W sama dengan 100 Newton. Soal yang kedua. Oke. Seseorang mendorong benda seperti pada gambar di atas nih. Misalnya dia dorong bola. Jika benda tersebut mempunyai massa 20 kg, artinya M 20 kg, dan percepatan gravitasinya G 10 meter per sekon kuadrat, berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Berarti pertanyaan pertama dia minta KM-nya. Yang kedua, berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut? Artinya minta F. Di sini tidak disebutin ya F-nya, makanya diminta. Yang ketiga, berapa usaha yang dikeluarkan untuk mendorong? Oke, kita buat diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui pertama adalah S, jaraknya nih ya. Dari A ke B itu S 15 meter. Kemudian hanya 2,25 meter. Ini salah ya, ganti meter. Terus M-nya 20 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita mau cari F tapi tidak ada W. Gimana cara cari W? Gaya berat dari yang diketahui. Kita bisa cari gaya berat dengan cara mengalihkan antara M dengan G. Maka di sini, nah, W sama dengan M kali G. Masukkan angkanya. W-nya itu M-nya itu 20 kg, G-nya 10. Maka W-nya dapat 200 Newton. Tulis di sini. W sama dengan 200 Newton. Komponennya udah lengkap. Kita bisa cari mereka semua. Yang pertama cari KM. KM itu bisa S per H karena F tidak ada ya. Kalau ada F, W per F kayak gitu. Jadi kita pakai S per H. S-nya 15, H-nya 2,25. Maka didapat hasil KM-nya adalah 6,67. Yang kedua kita cari F. Masukkan rumusnya. F itu W kali H sama dengan F kali S. W-nya 200, H-nya 2,25, F dicari, S-nya 15. Sekarang 200 dikali 2,25, hasilnya 450. Yang F kali 15 dibiarkan. Udah kayak gini diapain? Kita pindah ruaskan. Caranya yang angka kumpulkan sama-sama yang angka. Artinya 15 harus pindah ke sisi kiri. Si 15 awalnya perkalian. Kalau perkalian pindah ke sini dia berubah jadi pembagian. Maka 450 dibagi 15 sama dengan F. F-nya tinggal sendirian di sini. Terus 450 bagi 15 hasilnya adalah 30 Newton. Artinya besar F adalah 30 Newton. Terakhir kita cari usaha. Rumus usaha yaitu F dikali S. Tinggal buat W sama dengan F dikali S. Masukkan angka-angkanya. F-nya 30, S-nya 15. Maka besar W atau usahanya adalah 450 Joule. Jadi sampai di sini semoga kalian bisa paham. Oh ya, untuk penggunaan huruf W itu jangan sampai tertukar. Untuk gaya berat W-nya W kecil, sedangkan untuk usaha W-nya pakai huruf besar. Jadi jangan sampai terbalik. Gitu ya. Karena itu identitasnya. Misalnya namanya dia sebenarnya Lala tapi dipanggilnya Lili, walaupun sama-sama L tetap beda sama antara W kecil dengan W besar. W kecil punyanya gaya berat, W besar punyanya usaha. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau kalian ngerjainnya esai terus nulis W-nya salah, maka pekerjaan kalian akan usaha anggap salah. Seperti itu.
Oke, sekian penjelasan tentang bidang miring. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.